Halo, jumpa lagi bersama saya Justin Aglonema di sini. Kesempatan kali ini saya ingin sharing ya bagaimana cara ini sih sebenarnya teknik memperbanyak aglonema juga ya. Itu mungkin ada para aglonema lovers yang punya aglonema yang dirasa sudah induk ya, punya aglonema yang dirasa sudah layak untuk induk, udah besar, tapi dia nggak beranak-beranak nih ya, bingung juga ya. Ini sudah besar tapi nggak beranak-beranak ya. Seperti ini saya punya contoh aglonema rainbow ini belum beranak-beranak, padahal ini udah besar, udah induk, nggak muncul-muncul tunas ya. Jadi untuk aglonema yang nggak muncul-muncul tunas sebenarnya bisa kita akalin untuk dia kita paksa beranak, tapi itu caranya dengan mengangkat pucuk induk nih ya. Jadi nanti kita angkat pucuknya, kita potong, kita sisakan bonggol bawah. Nah nanti dari bonggol bawah itu kita harapkan ada tunas-tunas yang bermunculan ketika pucuk induknya ini diangkat ya. Saya mau kasih tahu hasil dari angkat pucuk ya nanti ya. Ini seperti ini hasilnya dari angkat pucuk ya. Ini hasilnya 2 tunas muncul. Jadi setiap nanti kita angkat pucuk induknya, di sini ini batang bonggol pucuk induk ya, bonggol indukannya. Nanti ini dia, ini ketika kita angkat nih tadinya nggak beranak-beranak ya, ini udah dewasa, batangnya juga sudah besar. Jadi ketika kita angkat pucuknya nanti sebulan ya, sebulan jalan 2 bulan itu nanti akan ada minimal 2, kita dapat 2 tunas dari bonggolan ini contohnya ini dapat 2, tapi ini posisi potongnya udah jalan 2 atau 3 bulan ya, 2 atau 3 bulan saya lupa, saya nggak catat. Ini langsung aja kita praktekin. Jadi di sini ada aglonema rainbow, si pelangi ini nggak beranak-beranak, sudah besar. Kita langsung aja paksa dia untuk beranak dengan cara memotong pucuk induk, mengangkat pucuk induk ya. Jadi ini kita anggap ini pucuknya ya, ini pucuk induknya segini, nanti kita sisakan bonggol bawahnya. Jadi kalau saya pribadi ini nggak bongkar media total, nggak bongkar media total, jadi saya hanya korek-korek aja. Oh ya, sebelumnya bagus ini rekomen juga kalau dicangkok terlebih dahulu ya. Jadi kalau ini kebetulan akarnya sudah naik-naik ke atas ya, ini sudah di atas aja saya korek medianya, udah ada akar di atas. Nah kalau belum ya, atau aglonema kakak yang batangnya panjang tapi akarnya sangat di dalam, boleh juga dicangkok dulu, dicangkok dengan botol aqua ya segini ya, dikurung, dicangkok sama botol aqua bekas, nanti diisi medianya yang poros, perbanyak pasir malang dan sekam bakar dan sekam fermentasi juga, kasih pupuk di atasnya ya, sekitar sebulanan nanti akan ada banyak akar-akar yang posisi yang kita cangkok, baru nanti kita angkat pucuk induknya. Tapi kalau ini posisinya saya udah dapat akar banyak di atas, jadi nggak perlu saya nggak perlu saya cangkok-cangkok. Nah ini dia posisinya. Lebih bagusnya itu kita sisakan daun pancing ya, seperti ini nih, semoga ini bisa dapat daun pancing ya. Daun pancing itu adalah daun yang akan kita tinggalkan bersama bonggol nanti ya. Jadi ada daun pancing, nah, lebih amannya itu makanya saya bilang lebih aman dicangkok supaya kita dapat daun pancing ya. Daun pancing ini nanti ini daun pancing kita tinggalkan bersama bonggol, gunanya itu untuk membantu proses fotosintesis daripada si bonggolnya ya, agar nanti dia dapat menerima pupuk yang kita atau vitamin yang kita spray, terus juga menangkap cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis dan mempercepat tunas. Kebetulan ini dapat 1 2 3 4 5, ini talon akar juga 6. Oke, jadi kita potong aja, kita potong. Kalau bisa sih menggunakan pisau yang sangat tajam ya, agar nggak lebih mudah untuk memotongnya. Kebetulan pisau saya ini kurang tajam ya. Dan sebelum memotong, saya lumuri atau bersihkan, sterilkan si
pisaunya dengan menggunakan alkohol atau betadine boleh. Ini ya, ini sudah terpisah. Ini pucuk induknya lumayan dapat banyak akar, 1 2 3 4 5 6 7 8 nih, lumayan banyak. Kita taruh dulu. Oke, saya bersihkan dari kotoran ya, sini ya, kotoran, banyak kotoran ya. Itu gunanya untuk menghindari adanya serangan bakteri yang bisa buat dia lonyot. Oke ya, sudah bersih. Nah, ketika sudah bersih, ini kita keringkan. Kita olesi sama fungisida ya. Kita tutup dengan fungisida. Nih, dengan fungisida. Boleh juga dipastakan, tapi kalau saya sih lebih suka dia berbentuk bubuk ya, langsung menutupi. Ini ya, bentuk bubuk fungisidanya. Ada beberapa merek fungisida kok, seperti Antrakol, D10 juga. Nah, ini dia posisinya bonggol. Nah, bonggol ini nih ya, kita oke. Nah, bekas potong ini boleh saja kita biarkan terbuka seperti ini ya, biarkan, nggak usah ditutup lagi ya, nggak usah ditutup dengan media. Boleh juga kita tutup ya. Nah, kalau bau daun pancing ini itu boleh aja kita biarkan seperti ini, dia kena udara ya, kena udara. Boleh juga kita tutup dengan media ya. Tapi kalau kita tutup dengan media ya, usahakan penutupan luka ini itu dengan menggunakan sekam bakar. Jadi ini ditutup sama sekam bakar kalau dia bawa daun pancing. Kalau seperti ini posisinya, kalau tanpa daun pancing ya, ini kita biarkan dia terbuka kena udara ya, ini supaya dia nggak busuk ya. Oke ya, ini dia tanpa daun pancing, hanya bonggol tok ya. Ini biarkan terbuka biar nanti lukanya kering, nggak keserang bakteri juga. Oke, untuk ini boleh aja kita tutup kalau dia bawa daun pancing, dengan catatan tutupnya dengan menggunakan sekam bakar agar dia steril juga. Dengan sekam bakar ketutup nanti. Untuk ini saya biarkan terbuka aja seperti ini biar lebih cepat kering lukanya. Jangan lupa nanti kita tambahkan tambahkan pupuk dekastar juga boleh di atasnya untuk nanti dia makanan dia. Oke, untuk penempatan bonggolan seperti ini ya, jangan ditaruh di tempat yang teduh ya. Besok ini kalau kita potongnya pagi ya, sore boleh kita siram ya. Kalau kita potongnya sore atau malam, paginya kita siram baru ya. Untuk penempatan jangan ditaruh di tempat teduh ya, catatan jangan di tempat teduh. Taruh di tempat yang cukup matahari 80%, 70-80%, agar dia membantu proses pertumbuhan tunas lebih cepat ya. Jangan ditaruh tempat yang teduh, nanti dia bisa busuk. Oke, untuk ini kita siramnya kalau malam atau sore potongnya, esoknya baru kita siram. Nah, perlakuan yang ini, yang pucuk induk. Yang pucuk induk sama seperti tadi, boleh diolesin sama betadine untuk sterilkan agar nggak keserang bakteri ya. Kita bersihkan dari kotoran-kotoran. Oke. Kita bersihkan dari kotoran-kotoran dengan menggunakan alkohol, boleh dengan menggunakan betadine ya, betadine. Biasa saya di sini hanya ada hand sanitizer ya, yang lagi pasti ada ya di rumah. Apa-apa, yang penting kita keringkan dia. Ketika udah kering, kita oleskan dengan fungisida. Saya sukanya bubuk ya, ada juga yang dipastakan dulu seperti bentuk pasta atau odol ya, odol pasta gigi gitu ya. Oke, dia saya sukanya lagi dibubuk aja langsung karena dia lebih padat nempel. Nah, ini fungisida bisa pakai Antrakol, bisa pakai D10. Saya nggak cuci-cuci nih, kalau saya potong-pemotong tuh nggak pakai dicuci-cuci segala, langsung aja
secepat mungkin kita proses dia agar nggak terlalu stres ya, misalkan terlumur dengan fungisida. Oke, untuk proses penanaman pucuk induknya ini kita menggunakan media baru ya, media racikan fermentasi, sekam fermentasi, sekam bakar, kokopit dan pasir malang ya. Juga boleh kita tambahkan perlite ya, perlite. Kita tambahkan perlite. Perlite ini juga gunanya untuk sebagai media menambah poros media dan sebagai tampungan pupuk dan akan melepaskannya secara perlahan. Oke. Nih untuk pucuk induknya kita tanam pakai media baru ya. Oke. Potnya jangan besar-besar ya, jangan besar-besar ukuran. Nah, ini catatan penting, media yang nempel di lukanya ini usahakan medianya sekam bakar ya, bukan sekam campuran ini nanti ya. Oke, di sini saya taburkan sekam bakar yang akan nanti menempel di luka yang tadi kita potong. Ini akarnya sedikit, jadi kita pakai pupuknya nggak banyak. Oke, yang menempel di luka usahain sekam bakar. Kita tutup pakai sekam bakar ya, jadi tertutup sekam bakar lukanya, atas bawah menempel sekam bakar agar dia steril. Jangan lupa tambahkan pupuk slow release yang saya pakai Dekastar ya. Di pertengahan media yang kita tanam lagi. Nah, ini juga tambahan. Untuk tambahannya kita letakkan atau kita tanam pasir malang di bagian ini ya. Di bagian sini kita taruh pasir malang nih ya, seperti ini. Seperti ini juga pasir malang agar menambah kokoh, agar nggak otek-otek ya. Karena kalau otek-otek itu nanti bisa membuat akarnya busuk. Jadi biar dia kokoh, nggak selama lukanya belum sembuh, lukanya belum kering, usahakan jangan terlalu banyak pindah-pindah tempat juga, takutnya nanti otek-otek malah bikin busuk batang. Oke ya, ini karena ditahan sama pasir malang tadi di pertengahan batangnya, menambah kokoh juga ya, nggak otek-otek. Ditambah pasir malang itu poros, jadi nggak banyak menahan air di batangnya, menghindari lonyot pada batang. Oke, seperti itu. Ini dia untuk penanganan pucuk induknya. Nah, untuk perlakuan si pucuk induk ini ya, kita siramnya kalau potong pagi siram sore, kalau potong sore atau malam siramnya besok pagi siramnya. Dan peletakannya nih ya, peletakannya berbeda dengan bonggol. Kalau tadi bonggolnya itu kita langsung taruh di tempat yang cukup matahari. Kalau untuk dia ini kita taruh tempat teduh dulu 3-5 hari ya, 3-5 hari. Boleh juga kita tambah, kita suplai vitamin dia dengan spray B1 ya, B1 di daun ya, di bawah daun ini kita spray supaya dia tambah segar, cepat pulihnya. Segitu aja sharing dari saya. Nanti sekitar sebulan ya, sebulan sampai sebulan setengah nanti dia minimal ada dua anakan. Ini dia aglonema yang yang jarang susah untuk beranak, boleh dipotong pucuk induknya kalau berani. Oke, segitu aja sharing dari saya tentang perbanyak aglonema atau cara agar aglonema itu beranak ya. Ini dia beranak 2 minimal, atau saya pernah dapat 5 anak
5 anak pernah dari satu aglonema yang nggak bisa beranak dia tumbuh 5. Oke, sekian dulu sharing dari saya, semoga bermanfaat ya. Berjumpa lagi bersama saya, jangan lupa subscribe kalau video saya ini berkenan atau bermanfaat bagi aglonema lovers lainnya. Oke, saya pamit undur diri, bertemu lagi di kesempatan sharing-sharing saya. Salam aglonema, bye bye.